Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Puji dan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Kenalkan, nama saya Daniel Dewi Caksono selaku dari Ketua Kelompok 3. Dan bersama dengan teman-teman Kelompok 3, kami hadir di Pesantren Minggir Gus Muafik untuk silaturahmi keagamaan dan juga diskusi mengenai menjadi Indonesia yang moderat sesuai dengan Populorum Progressio Ensiklik Paus ke-6. Ensiklik Populorum Progressio merupakan ensiklik yang dikeluarkan Paus ke-6 demi mereaksi atas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang diikuti oleh banyak masalah yang menghantui. Salah satu masalah yang menghantui adalah kekerasan sosial dan konflik sosial horizontal maupun vertikal akibat identitas agama yang terlalu ekstrim dan juga konflik etnis dan juga antar golongan. Maka dari itu, untuk bisa semakin mempererat harmoni antar agama dan juga mengetahui seluk-beluk mengapa Indonesia saat ini masih dihantui oleh permasalahan itu, kami di pesantren ini mewawancarai tokoh besar Nahdlatul Ulama, menjaga Indonesia yang moderat, Kiai Haji Ahmad Muafik. Ya baik, sekarang saya sudah bersama dengan Gus Muafik. Tapi biar lebih akrab buat teman-teman di Brito, mungkin Pak Budi juga belum kenal, mungkin terus monggo bisa perkenalkan diri dulu. Ya, saya Muafik namanya. Ini pesantren Minggir saya ngasuh. Udah gitu aja. Siap. Oke, siap. Indonesia itu kan negara dunia ketiga yang memiliki masalah terutama dalam konflik sosial gitu. Terutama dalam program agama. Nah, bagaimana pandangan Gus terkait permasalahan Indonesia sebagai negara dunia ketiga dan pandangan Gus soal konflik-konflik yang terjadi di Indonesia? Kita ini ditinjau sebagai negara dunia ketiga. Itu kan dari neraca ekonomi. Tapi kalau berbicara sebagai dalam kerangka agama, kita ini negara pertama, bukan negara ketiga, kita negara kelas 1. Ya kan, kalau dari sisi ekonomi mungkin ya karena tinjauannya obligasi, DRB dan macam-macam. Tapi kalau ditinjau dari sisi agama, kita ini negara kelas 1 yang masih beragama, gitu kan, dengan jumlah penduduk terbanyak yang beragama di dunia itu di Indonesia. Kan, kalau Eropa di negara kelas 1 dia sudah tidak ngurus agama, ya kan, jadi makanya kalau kemudian dilihat kenapa di negara kayak kita ini konflik agama, ya karena jumlah beragamanya paling banyak. Agama adalah sokok guru bangsa, maka yang sering bermasalah ya agama. Kita masih punya banyak subkultur yang bisa menjadi support system toleransi, support system kerukunan kita masih cukup banyak. Jadi kohesivitas sosial kita ini masih cukup banyak. Mengenai pandangan Islam Gus soal bagaimana kita antar agama ini kerukun, apakah ada pandangan-pandangan terkait itu atau bagaimana Islam memandang orang-orang di luar Islam dan juga dalam konteks bangsa Indonesia ini? Kalau konsepnya cara pandang agama, karena semua agama itu kan berasal dari Tuhan. Kayaknya dari Tuhannya itu juga. Iya kan? Tuhannya itu juga, semua punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada di langit. Iya kan? Sama-sama di atas ya semua, ya semua atasnya mana kali lah. Semua bayangannya tentang Tuhan itu di atas. Manusia itu di bawah. Nah, di atas itu ada singgasana. Semua juga berbicara tentang singgasana. Semua berbicara tentang dunia ada akhirnya. Semua juga berbicara tentang dunia ada akhirnya. Hanya istilahnya beda. Ada Armageddon, ada kiamat, terus ada Kali Yuga, terus ada Pralaya. Artinya dunia. Dan semua juga punya pandangan yang hampir mirip bahwa semua akan diawali dengan kerusuhan. Ada yang menyebut Ya'juj Ma'juj, ada yang menyebut Gog Magog. Artinya konsep hidup itu hampir semuanya tentang Tuhan itu mirip-mirip aja sebenarnya. Artinya keyakinan yang paling banyak disadari oleh orang itu adalah keyakinan tentang bagaimana hidup itu akan pulang. Manusia setara, tidak memandang warna kulit. Laki-laki juga setara, tidak memandang gender. Hanya persoalan reproduksi aja yang memang beda kan gitu. Tapi dalam kesetaraan kehidupan semuanya sama. Islam juga begitu. Artinya kita bisa ya
Bisa mengambil perspektif bahwa Tuhanlah yang berbicara tentang aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Lita'arofu agar kamu saling pengertian. Kalau kamu berbeda agama ya sudah, lakum dinukum waliyad. Juga agamamu, agama. Makanya ketika kaum muslimin mayoritas di Indonesia, konsep hidup yang dipakai adalah konsep hidup tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tentang ra'iyah. Jadi hidup berbeda-beda, bersuku-suku, tapi kalian harus saling pengertian. Ra'iyah itu rakyat. Berarti tidak ada yang kafir, Gus. Kalau kamu sama rakyat tidak mana kamu kafir, enggak. Kamu kalau berbeda agama ya lakum dinukum waliyati. Makanya kita ini bukan people, tapi rakyat. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia jadi diktator. Diktator mayoritas. Itu negara Tuhan ya. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, dia diktator proletariat. Nah kita ini rohiyah, makanya bisa mimpin dan bisa dipimpin. Ya kan saling melengkapi. Saya sholat. Sholatnya ngajar sholat. Tapi ketika sholat itu kan butuh tutup ini nih. Butuh kain. Kiai kan nggak bisa mikir kain. Yang mikir kain kan pabrik kain. Kebetulan dia punya pabrik kain itu Cina. Nah, makanya Kiai nggak boleh suka ngamu sama Cina. Cimanya pergi nggak punya tutup kan? Itu konsep musyarakah. Makanya setelah disatukan dan diratakan ini, konsepnya adalah tentang ro'iyah itu tadi. Makanya udah nggak penting di sini saya turunan ini. Nah semua biasa udah pakai ro'iyah yang kafula gitu. Sebelum kita datang, nenek moyang kita kan kafulo, hamba gitu. Bisa pindah tuh kulo, gitu bisa. Mungkin ada sedikit pesan atau kesan untuk teman-teman di Bito. Ya sinilah, pesan kenal di sini aja kapan-kapan ya. Kita diskusi lagi. Nah, jadi jangan berhenti karena sebenarnya ini sampai saya sih nggak terlalu wong ini apa masa depan kalian. Tapi anak-anakku juga di situ usianya sama usiamu. Iya, nanti kalau ini nggak bisa menikmati kayak anak-anak Suriah, kayak anak Filistin, kayak anak-anak Afgan, kayak negara konflik nggak enak. Nah kamu kalau pengen nyaman tetap seperti ini, kita duduk di sini ada mentok, ada apa, tanpa ada takut roket, takut apa ya kamu mesti kerja. Kerjain bahwa generasimu yang akan bertanggung jawab setelah kami. Oke, sekarang saya kembali berada di Pondok Pesantren Gus Muafiq lagi, dan hari ini saya bersama teman-teman yang lain akan membagikan beberapa paket melalui seperti contohnya berarti ada sembako dan juga ada buah-buahan yang dalam parcel, dan ini sebagai bentuk aksi nyata kami.